Salam. Apa kabar semuanya? Luar biasa saudaraku ini kasih Tuhan. Saya bisa berada di tengah-tengah saudara di hari yang ketiga pada malam hari ini. Saya mau tanya siapa yang ikut ibadah dari hari pertama? Wih, puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Saya percaya sampai hari Sabtu saudara tetap ikut di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab kita pada saat ini yang tertulis dalam Filipi. Ya, Filipi pasal 2 ayat ke-15. Filipi pasal 2 ayat ke-15. Beginilah firman Tuhan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Garis bawahi, kamu bercahaya. Atau boleh katakan bersama dengan saya bercahaya. Dunia akhir ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini 1000 tahun yang lalu dia menuliskan surat ini bahwa inilah yang sedang terjadi. Allah menempatkan orang-orang Filipi di tengah-tengah hatinya yang bengkok. Bahkan sama juga ayat ini saudaraku dikasih Tuhan ditujukan juga kepada bangsa Israel. Makanya saya akan baca satu ayat buat kita saudaraku dikasih Tuhan. Ya, satu ayat buat kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam, ya, ini dikatakan begini. Matius 5:16. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya ini saudaraku dikasihi Tuhan, supaya setiap orang percaya yang berada di jemaat Filipi pada waktu itu tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak juga saudaraku berada tidak kompromi kepada orang-orang yang bengkok hatinya. Yang bengkok ini adalah orang-orang yang merencanakan yang jahat kepada orang lain. Yang bengkok ini adalah orang-orang yang ingin merusak orang lain. Yang bengkok ini adalah orang-orang yang ingin menghancurkan orang lain. Itu sebenarnya disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kamu jangan beraib. Makanya dikatakan di ayat-ayat terakhir dikatakan begini saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya akan baca kembali ya. Ayat ada ayat yang terakhir sebagai ayat yang terakhir begini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Walaupun dunia ini pada waktu itu dalam keadaan berbahaya, walaupun dunia ini dalam keadaan kejahatan, tetapi anak Tuhan harus memberi makna atau bercahaya. Enggak ada amin. Ngeri-ngeri sedap ini. Ya. Anak Tuhan harus bercahaya. Amin. Berarti ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak beres, kita memberi cahaya. Ketika kita berada kepada haters yang tidak beres, kita memberi cahaya. Ketika kita berada di tengah-tengah pemabuk, kita memberi cahaya. Ketika kita berada di tengah-tengah orang pendosa yang hidup di apa? Di mana? Mau saya kasih tahu atau tidak? Kasih tahu aja ya. Contohnya di PAP. Kita memberi cahaya bagi mereka. Itu sebenarnya.
Tetapi anak Tuhan, ngaku anak Tuhan kadang-kadang, oh Tuhan Yesus, belum tentu dia bisa memberi cahaya apapun. Ada dia ikut arus, iya betul, udah tahu kan begini-begini. Pak, itu bukan memberi cahaya, bukan tetap bercahaya. Justru kita ikut arus. Di mana ada percecokan, kita harus sebenarnya memberi cahaya. Di mana ada perselisihan, kita harus sebenarnya menjadi juru damai di sana. Itu namanya memberi cahaya, jangan kita ikut arus. Kalau orang beratap kita ikut juga, kalau orang ngegosip kita ikut juga, kalau orang mengadu domba juga kita ikut juga. Itu bukan namanya bercahaya. Justru kehadiran kita adalah memberi cahaya. Itulah maksud Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Supaya kita bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Aminnya agak kurang. Mungkin dalam hati Pak Pendeta, hari ini saya tersinggung. Kenapa? Gua kan selama ini gak pernah memberi cahaya Pak Pendeta. Justru saya senang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tetapi kalau gua datang ke gereja Pak Pendeta, ngangkat tangan paling tinggi saya Pak Pendeta. Tapi melakukan firman Allah sulit bagi saya. Ada orang yang korupsi. Kehadiran kita di situ memberi cahaya. Lu jangan korupsi lo. Gak ada aneh sih. Iya kan? Benar kan? Hah? Benar kan? Ada orang yang tidak senang sama gereja, yang menghina pendeta kan sekarang kan lagi ngetren di mana-mana kan, menghina pendeta di mana-mana. Waduh, luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Bahkan ada yang ketutin Alkitab. Kita jangan usah ikut campur, kita berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, kita harus bercahaya sama dia. Boleh, melakukan semuanya, mau disobek gak apa-apa. Saya tidak pernah tersinggung. Kenapa? Saya harus memberi cahaya. Saya percaya saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita mengerjakan ini di tahun 2023 ini, saya percaya kita mengerti maksud Tuhan, yaitu kita tetap bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Panjang itu, amin. Nah, sebagai pendahuluan saya tulis kepada kita hari ini, ya, klik. Ting, 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 ting. Mana itu? Lah, ini. Terkadang orang-orang percaya lebih memilih meredupkan cahaya dalam dirinya dengan kepuasan dunianya. Hati-hati kita. Demi kepuasan dunianya. Duniawinya. Hati-hati kita. Jangan sampai redup cahaya dalam diri kita. Cahaya itu jangan ditaruh di mana? Di bawah gantang. Harus di atas apa? Tiang. Harus kita taruh di situ. Makanya kata firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi garam dan terang dunia. Kehadiran anak Tuhan bukan menjadi onar, bukan menjadi duri, bukan menjadi provokasi, bukan menjadi penjahat, tetapi kehadiran anak Tuhan sesuai dengan pendahuluan tadi saya, yaitu dia harus meninggalkan duniawinya. Banyak di dalam dunia ini saudaraku, apa perbuatan dunia? Apa? Satu? Ada yang tahu enggak? Apa? Pembunuh, betul. Somse, apalagi? Hah? Apa? Iri, betul. Waduh, paling bagus. Apa paling bagus itu? Waduh, paling banyak itu di gereja. Aduh, tanpa terkecuali itu. Kikir lagi, waduh, kikirnya. Dosanya aja diminta, enggak mau ngasih, sakit kikirnya itu. Dosanya aja diminta. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah redupkan cahaya itu yang ada di dalam dirimu. Karena Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana caranya yang menjadi pertanyaan bagi kita? Bagaimana caranya? Boleh? Bagaimana caranya kita tetap bercahaya? Yang pertama yang tulis bagi kita yaitu tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-16.
ayat yang ke-16 saudara kasih Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yaitu Filipi pasal 2 ayat 16. Caranya yang pertama adalah kita harus berpegang pada firman kehidupan. Firman kehidupan itu, itulah yang menuntun kita. Firman kehidupan itu, itulah yang mengarahkan kita. Firman kehidupan itu yang menerangi jalan kita sehingga kaki kita tidak terantuk. Ya. Firman kehidupan itu sehingga kaki kita tidak terantuk. Kenapa? Dia menerangi. Kenapa banyak anak Tuhan yang berkata saya anak Tuhan, tetapi firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya. Kenapa dia bisa cepat kecewa? Kenapa dia bisa cepat jatuh? Kenapa dia cepat kepahitan? Kenapa dia cepat iri hati? Kenapa hidup dalam perzinahan? Kenapa hidup dalam perselingkuhan? Kenapa dia saling merendahkan hamba-hamba Tuhan dan gereja? Kenapa? Karena dia tidak berpegang teguh pada firman kehidupan itu. Ketika kita berpegang pada firman kehidupan, saya percaya saudaraku dikasih Tuhan, kita tetap bercahaya. Mungkin berkata, kan saya kan masih anak muda. Apakah saya bisa bercahaya? Bisa. Caramu berpakaian engkau bercahaya bagi banyak orang. Jangan anak muda sekarang, oh Tuhan Yesus, kurang bawah dan kurang atas. Katanya lagi krisis ekonomi. Harganya diskon. Itu bukan bercahaya, itu ngundang dosa. Gua ngomong aja ini sekarang nih. Ngundang dosa itu namanya, bukan bercahaya itu. Ngobral dosa maksud saya. Kita harus hati-hati. Kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan saya banyak melihat orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Salah satunya adalah Esther di dalam Alkitab. Dia berpegang teguh. Dia perintahkan semuanya orang-orang Yahudi yang ada singgah sana. Mereka berpuasa berapa? 3 hari, 3 malam tidak makan dan tidak minum. Saya mau tanya, ketika dia berpegang teguh pada firman Tuhan itu, apakah orang Yahudi dibunuh atau digantung? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Esther berpegang teguh pada firman Tuhan. Justru yang dibunuh siapa? Yang digantung di tiang gantungan siapa? Ya ampun, gak pernah baca. Haman, bukan Mordekai. Mordekai yang diacem. Ya, itu dia. Kita harus seperti begitu, saudara dikasih oleh Tuhan. Berpegang teguh. Ketika kita berpegang teguh dalam firman Tuhan, Allah membela kita. Ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, Dia akan mengangkat kehidupan kita. Ketika kita berpegang teguh pada firman Tuhan, Dia akan melepaskan kita dari segala mara bahaya. Kenapa Nuh bisa lepas dari malapetaka? Karena apa yang difirmankan oleh Tuhan, dia lakukan tuh. Rugi nggak Nuh? Rugi nggak? Rugi nggak? Enggak rugi dia. Justru seluruh rumah tangganya, isi rumah tangganya, diselamatkan dari air bah itu. Kenapa? Karena dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Anak muda, kalau engkau berpegang teguh pada firman Tuhan, masa depanmu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau engkau berpegang teguh pada firman Tuhan, saya percaya, di tahun 2023 ini, engkau mengerti maksud Tuhan. Bahwa Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupanmu. Amin. Makanya berpegang teguh atas firman Tuhan itu. Kalau boleh saya katakan, jangan memulai hari-harimu tanpa firman Allah. Jangan menutup hari-harimu tanpa firman Allah. Apalagi di gereja kita sekarang, puji Tuhan. Di sini ada doa pagi kan? Ada kan setiap hari ya? Saya mau tanya, jangan hanya pengerja yang ikut dong. Mana yang lain yang ikut?
Oh, nggak tahu gua linjomnya. Dosa aja memang lu nggak mau, ngomong aja banyak alasan. Ada setiap hari ya, gantian hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Ada lagi 4:30, semangat pagi Bapak Gembala jemaat kita. Ada lagi, wah jam 5 pagi, pastoral. Ya, pastoral. Glow Pastoral Digital Channel. Bukan channel ya, channel. Itu ada 5 menit. Saudaraku dikasih Tuhan, tadi pagi saya dengarkan firman Tuhan. Udah luar biasa, WL-nya WL yang tadi juga saudara. Ya, tadi pagi. Kita udah banyak sekarang, kalau zaman dulu saudaraku, kita membaca firman Tuhan sulit, aja dapat Alkitab aja sangat sulit saudaraku dikasih Tuhan. Sekarang Alkitab itu udah ada, isi firman Tuhan itu udah ada di HP kita. Kita aja yang malas. Dulu waktu saya kecil, ya, masih kecil ya, 40 tahun lalu, saya dapatkan Alkitab hanya perjanjian baru, Matius sampai Yohanes. Tuhan Yesus, seperti saya dapatkan berlian saudaraku yang kasih Tuhan. Senang banget. Senang banget. Sekarang Alkitab banyak aja. Mungkin ada Alkitab di rumah kita 10 masing-masing. Belum tentu kita baca sekali setahun. Enggak ada di sini, enggak ada. Enggak. Coba Alkitabnya masih bagus. Kalau Alkitab contohnya udah mulai lusuh, berarti dia dibaca setiap hari. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus berpegang teguh. Saya percaya Pak, kalau kita berpegang teguh atas firman Tuhan, kita membina rumah tangga. Saya percaya Bu, kalau kita berpegang teguh atas firman Tuhan, saya percaya Ibu akan mengerti tugasnya. Ibu pasti akan melakukan hal yang dahsyat di dalam kehidupannya. Dan saya percaya juga Tuhan akan melawat rumah tangga kita. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, bagaimana caranya supaya tetap kita bercahaya. Yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan, ya, yang kedua ada di saya, enggak apa-apa. Ya. Oh, enggak ada ya? Oke. Bagaimana caranya supaya kita tetap bercahaya? Tetap menjauhkan diri dari segala perbuatan dosa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita masih kompromi. Dan pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi pada waktu itu, supaya mereka tak beraib dan tak bernoda di angkatan yang bengkok hatinya. Berarti di sini ada yang tidak tersirat. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka jangan mendekat kepada dosa apapun. Harus menjauhkan diri dari dosa apapun. Banyak sekali dosa saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita sebutkan mungkin sampai Tuhan Yesus datang belum selesai. Ya, banyak sekali dosa yang merusak kehidupan kita. Dan dosa yang sedang merajalela di dunia akhir-akhir ini adalah dosa menghina antara satu dengan yang lain. Betul. Tanpa terkecuali di gereja juga begitu. Yang kedua yang saya lihat adalah dosa yang selalu membanggakan diri. Apa yang dia kerjakan, kalau berhasil satu itu, kenapa bisa berhasil itu karena gua loh. Kenapa bisa masuk gereja itu karena gua, kenapa? Setiap hari gua WA. Kenapa bisa datang dia ke gereja, kenapa dia bisa jadi itu ya sekarang ya, jadi pengurus gereja, gara-gara gua loh. Bos, kalau Tuhan pakai kita, mengajar dia jadi pelayan Tuhan, jangan kita membanggakan diri itu. Tetapi ada karunia Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita mengarahkan orang itu. Amin, saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya jauhkan diri. Saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang menjauhi dari dosa itu, saya melihat orang yang menjauhkan diri dari dosa itu, mereka tidak pernah hanya orang biasa-biasa. Mau saya buktikan Mau saya buktikan. Bukti ya, ada 2 macam, 2 orang. Daniel.
Apakah kompromi enggak dia menyembah patung raja? Apakah dia menjadi orang biasa-biasa enggak? Tuhan jadikan apa dia? Perdana Menteri. Yusuf sudah ada di depannya nenek Alot. Ya. Bisa aja pada waktu, udah Tuhan, beda dengan anak muda sekarang, Tuhan kenapa dari kemarin begini ya. Tapi Yusuf, karena dia menjauhi dirinya, dia memiliki komitmen menjauhi dari dosa, apa yang terjadi? Dia tidak terpengaruh itu. Dia jauh dosa. Apakah Tuhan biarkan dia menjadi orang biasa? Tuhan angkat dia. Dan banyak saya tahu itu. Mungkin Bapak seorang di kantor. Karena Bapak tidak kompromi menjadi koruptor di kantor. Udah banyak gua tahu dah, aduh. Beli lampu aja harganya 40 dinaik ke 45. Udah banyak so. Ya. Beli ini, dinaikin harga. Itu kan kompromi dengan dosa. Tetapi saudara kasih Tuhan, orang yang tidak kompromi diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia bercahaya. Saya percaya di tahun 2023 ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Ya enggak amin, ya enggak apa-apa. Ya udah urusanmu sama Tuhan. Tapi yang amin akan terjadi loh. Yang ketiga saya sampaikan kepada kita. Yang ketiga. Bagaimana caranya kita tetap bercahaya? Yang ketiga adalah tetap memiliki komitmen untuk hidup menurut kehendak Allah. Tema tahunan kita, mengerti maksud Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, harus kita mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah dalam diri kita, satu, supaya kita tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Kehendak Allah dalam diri kita, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kehendak Allah dalam kehidupan kita, supaya kita menikmati kedamaian. Supaya kita menikmati sukacita. Dan itulah maksud Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Makanya nanti kalau kita baca di ayat 12-nya, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut akan Tuhan. Tujuannya adalah kalau kamu tidak beraib loh, lakukan kehendak Tuhan, kamu akan bisa mengerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Sehingga hidupmu tidak berantakan. Saya sangat setuju tema tahunan kita ini. Maksud Tuhan dalam hidup kita. Dia mengangkat kehidupan kita bukan menjadi hanya orang-orang biasa. Dia mengangkat kehidupan kita supaya apapun yang kita kerjakan adalah menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadikan kehidupan kita menjadi orang yang hebat. Dari diri kita sendiri, kenapa terjadi hal ini? Jadi saya percaya hari ini saudara dikasih Tuhan, ikutilah kehendak Tuhan. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan, saya mau katakan, ingat ini ya. Orang yang mengikuti kehendak Tuhan, dia selalu menikmati kedamaian. Begitu berkata, loh emang ada masalah? Ada masalah. Tetapi Roh Kudus yang memampukan dia. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga dia berkata, aduh masalah. Ah gitu-gitu aja. Kata orang gitu-gitu doang. Gak ada apa-apanya itu masalah. Datang lagi, apa lagi? Ah udah gak apa-apa. Setan aja datang. Setan lu ada di situ, gua tidur dulu ya. Kenapa? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Makanya saudaraku dikasih Tuhan. Supaya kita tetap bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Yaitu kita harus melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir perlu saya sampaikan kepada kita. Yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Bagaimana caranya kita tetap bercahaya? Tetap memiliki komitmen untuk selalu berdampak. Katakan bersama dengan saya harus berdampak. Orang yang berdampak ini, saya akan baca ayatnya sekali lagi saudaraku dikasih Tuhan. Saya akan baca ayat di dalam Matius tadi. Ya, di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Coba. Terangmu bercahaya di depan semua, depan orang.
Itu ada, itu berdampak. Berarti kalau contohnya kita ada di atas gunung, di kaki gunung itu gelap. Tetapi karena kita ada di atas, kita menerangi yang di bawah. Itu namanya orang tetap bercahaya. Kita harus menerangi bawah kita. Jangan kita sere di bawah, rasa lu mati lu. Enggak. Itu hidup berdampak. Pak, sudah berdampak enggak sama istrinya? Bu, sudah berdampak enggak sama suaminya? Anak muda, sudah berdampak enggak sama orang tuanya? Pak, Bu, sudah berdampak enggak? Atau sering membagikan sakit hati buat anak-anakmu? Pada kata firman Tuhan, hai orang tua, janganlah bagikan sakit hati buat anak-anakmu. Ya kan? Harus kita berdampak. Orang berkata yang, udah hebat ya, Bapak itu. Kenapa saya senang datang beribadah di tempat ini? Kalau saya ketemu sama apa itu hamba-hamba Tuhan itu dari jauh udah giginya sampai kering, ketakut apa senyum sama saya. Padahal memang begitu modelnya. Ya, tapi dia datang, saya senang sekali ibadah di situ. Itu berarti kita berdampak. Ya, perbuatan-perbuatan yang positif berdampak bagi banyak orang. Jangan berdampak seperti istri Lot. Menjadi batu sandungan. Sampai hari ini masih ada. Ya. Itu saudara dikasih Tuhan. Tetapi kita harus berdampak. Seperti Stefanus. Di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah dia dilempari oleh batu, dia tetap memuji Tuhan. Menjadi berkat sampai detik ini. Rasul Paulus dia iring Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dilempari batu, mau dipagu oleh ular, kedinginan, kelaparan. Diombang-ambingkan di tengah laut. Sampai hari ini berdampak buat pelayan-pelayan Tuhan. Walaupun dihina, tetap kita melayani pekerjaan Tuhan. Allah sedang membutuhkan di tema tahunan kita, mengerti maksud Tuhan, supaya kita berdampak bagi banyak orang. Amin. Kalau kita berdampak bagi banyak orang, saya percaya banyak orang berkata, betul, Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Amin. Banyak orang berkata. Amin, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya saya tutup nih, Ini saya tutup. Kesimpulannya, klik. Kesimpulannya, ini kesimpulannya. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Maka terangmu akan terus bercahaya bagi banyak orang. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita mengerjakan ini, saya percaya kita pasti orang-orang yang luar biasa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pasti kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena terang kita terus bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati.